Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alvito Sipa dengan NIM 205083001111051, nomor absen 13 dari kelas perancangan unit produksi perikanan T01. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang neraca massa. Definisi neraca massa merupakan perincian dari jumlah bahan-bahan masuk, bahan yang keluar, generasi, konsumsi, dan akumulasi dalam sistem. Neraca massa digunakan sebagai acuan untuk menghitung neraca panas dan spesifikasi peralatan. Untuk persamaan umum dari neraca massa sendiri, ini kita ambil dari buku HIME, dari sumber buku HIME, yaitu akumulasi di dalam sistem sama dengan input yang melewati batas sistem minus output yang melewati batas sistem ditambah generasi di dalam sistem minus konsumsi di dalam sistem. Untuk akumulasi di dalam sistem adalah banyaknya bahan yang ada di dalam sistem di mana nilai akumulasinya bisa negatif maupun positif. Ini tergantung dari input yaitu bahan-bahan yang masuk ke dalam sistem, kemudian nilai output atau banyaknya bahan yang keluar dari sistem. Selain itu juga terdapat generasi serta konsumsi. Generasi ini merupakan banyaknya bahan yang semakin bertambah dan terus bertambah. Sedangkan konsumsi itu merupakan banyaknya bahan yang terus berkurang karena adanya reaksi. Generasi dan konsumsi ini diperoleh karena adanya reaksi kimia di dalam sistem. Untuk pengertian sistem sendiri, sistem adalah segala sesuatu atau seluruh proses yang kita inginkan untuk dianalisis atau diamati. Sistem dapat dibatasi dengan menentukan batas sistem atau sistem boundary. Untuk contoh-contoh sistem itu ada dua, ada closed system dan open system. Untuk closed system atau sistem tertutup, yaitu di mana tidak ada material yang masuk maupun keluar sistem. Perubahan dapat terjadi di dalam sistem, namun tidak terjadi perpindahan massa dengan lingkungan. Sedangkan untuk open system atau sistem terbuka, yaitu terjadi perpindahan massa atau aliran yang melewati batas sistem. Jadi dari sistem ke lingkungan maupun sebaliknya. Istilah-istilah untuk proses, itu ada batch process, continuous process, steady state process, dan unsteady state process. Untuk batch process itu ketika selama proses berlangsung, tidak ada aliran masuk maupun keluar, sehingga ada akumulasi. Sedangkan untuk continuous process, yaitu ketika selama proses berlangsung, selalu ada aliran masuk dan keluar secara kontinu, sehingga tidak ada akumulasi saat steady state. Untuk steady state proses, itu kondisi di dalam proses tidak berubah atau tetap terhadap waktu. Dan juga kondisi pada aliran konstan terhadap waktu. Untuk yang unsteady state proses, ini tidak semua kondisi dalam proses yang meliputi temperatur, tekanan, massa bahan, laju alir, dan lain-lain itu konstan terhadap waktu. Jadi aliran yang baik masuk maupun keluar itu berubah terhadap waktu atau bervariasi. Ada beberapa macam neraca massa yang melibatkan reaksi kimia ataupun tidak melibatkan reaksi. Selain itu ada juga neraca massa yang disertai proses recycle ataupun neraca massa yang disertai aliran bypass dan purge. Untuk pengertian dari recycle sendiri, itu merupakan aliran proses yang dikembalikan ke bagian awal proses. Sedangkan untuk aliran bypass, itu merupakan aliran yang terbagi menjadi satu atau lebih unit proses. Lalu untuk aliran purge, itu digunakan untuk mengeluarkan komponen yang tidak diperlukan, waste atau limbah.
Kemudian untuk neraca massa sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu neraca massa tanpa reaksi dan neraca massa dengan reaksi. Untuk reaksi sendiri ini rumusnya yaitu generasi di dalam sistem minus konsumsi di dalam sistem. Generasi di sini itu adalah bahan yang akan terus bertambah di dalam reaksi, yaitu produk. Ini karena produk akan dihasilkan terus-menerus. Sedangkan yang mengalami konsumsi yaitu reaktan. Karena jumlah dari reaktan akan terus-menerus berkurang sejalan dengan terbentuknya produk. Reaksi hanya akan terjadi ketika tekanan dan suhu reaksinya tercapai. Jika tekanan dan suhu belum tercapai, maka reaksi tidak akan terjadi. Kemudian untuk persamaan neraca massa tanpa reaksi, yaitu akumulasi di dalam sistem sama dengan input yang melewati batas sistem minus output yang melewati batas sistem. Sedangkan untuk persamaan neraca massa yang dengan reaksi itu hampir sama, yaitu akumulasi di dalam sistem sama dengan input yang melewati batas sistem minus output yang melewati batas sistem dan ditambahkan reaksi. Untuk rumus reaksinya seperti pada slide sebelumnya. Berikut ini contoh soal neraca massa tanpa reaksi. Diketahui suatu evaporator dioperasikan dengan kapasitas 5.000 kg per jam. Seperti pada gambar di samping, alat tersebut digunakan untuk menaikkan konsentrasi bahan A dari purifikator 80%, berat menjadi 99,7%. Dilakukan pemanasan pada suhu 132 derajat Celcius dan tekanan 150 mm Hg. Buatlah neraca massa berdasarkan data-data tersebut. Untuk tahap penyelesaiannya, yang pertama, kita tentukan sistem dan beri nomor aliran. Seperti pada gambar di samping, kita tentukan sistemnya. Lalu untuk nomor alirannya, aliran 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu, langkah yang kedua, kita tentukan basis perhitungan. Untuk basis perhitungan, kita asumsikan steady state, di mana alirannya konstan terhadap waktu. Kemudian, untuk kapasitas evaporator, ini sebelumnya sudah diketahui, kapasitasnya 5.000 kg per jam. Untuk kapasitas evaporator ini sama dengan total laju alir yang keluar dari evaporator dan juga sama dengan laju alir yang masuk evaporator. Kemudian tahap yang ketiga, kita buat tabel neraca massa, di mana ada komponen, input, dan output. Untuk inputnya itu ada aliran 1, outputnya ada di aliran 3 dan kedua. Untuk bahan A, tadi diketahui untuk bahan A sama dengan 80% dan H2O 20%. Ini berada di aliran 1. Maka untuk di tabel neraca massa kita tulis fraksinya 0,8 untuk bahan A dan H2O 0,2. Kemudian untuk laju alirnya untuk bahan A 4.000 kg per jam dan untuk H2O 1.000 kg per jam. Kita jumlah hasilnya 5.000 kg per jam. Itu untuk hasil input. Kemudian untuk output di aliran ketiga, bahan A tadi diketahui di aliran ketiga bahan A 99,7% dan H2O 0,3%. Maka untuk fraksinya bahan A 0,997 dan H2O 0,003. Jika dijumlah maka hasilnya 1. Lalu laju alirnya untuk bahan A 4.000 kg per jam, H2O 12,036 kg per jam. Dijumlah hasilnya 4.012,036. Kemudian untuk output di aliran kedua, karena tidak ada bahan A, yang ada hanya H2O. Jadi bahan A untuk fraksi dan laju alirnya 0. Kemudian H2O untuk fraksi 1, laju alirnya 987,964. Kemudian untuk nilai input dan output, itu jika dikurangi hasilnya selalu 0. Karena nilai input sama dengan nilai output. Jika nilai output kita jumlah, maka hasilnya akan
5.000, sama seperti nilai input. Lalu kita lanjut ke ada berikut contoh soal raca massa dengan reaksi. Yang sebelumnya tanpa reaksi, kali ini dengan reaksi. Diketahui suatu reaktor dengan kapasitas 200 kg per jam, produk C, akan mereaksikan bahan gas A dengan Bm sama dengan 44 dengan bahan gas B, Bm sama dengan 17 pada suhu 150 derajat Celcius. Dan tekanan 5 atm menjadi bahan C dengan Bm sama dengan 60 dan bahan D dengan Bm sama dengan 18. Konversi reaksi 60% dan rasio mol A dibanding mol B itu sama dengan 1:4. Bahan A dan B sisa akan keluar dari bagian atas reaktor dan bahan C dan D keluar dari bagian bawah reaktor. Buatlah neraca massa berdasarkan data-data tersebut. Di mana reaksi yang terjadi di dalam reaktor itu A plus 2B itu sama dengan C plus D. Untuk Q-nya 5.000 kalori per mol. Untuk tahap penyelesaiannya masih sama seperti soal yang sebelumnya. Yang pertama, kita tentukan sistem dan beri nomor aliran. Sistemnya, lalu beri nomor aliran 1, aliran 2, 3, dan 4. Kemudian langkah yang kedua, kita tentukan basis perhitungan. Untuk basis perhitungan, asumsinya steady state. Jadi alirannya konstan terhadap waktu. Kemudian kapasitas produk C itu sama dengan 200 kg per jam. Kemudian konversi reaktan A sama dengan 60%. Konversi ini untuk rumusnya sama dengan jumlah mol yang bereaksi dibagi jumlah mol reaktan mula-mula. Untuk rasio molnya antara mol A dibanding mol B itu sama dengan 1:4. Kemudian tahap selanjutnya, langkah yang ketiga, kita buat tabel neraca massa. Untuk tabel neraca massa, di sini inputnya itu dari aliran 1 dan 2, sedangkan output dari aliran 3 dan 4. Seperti pada sistem. Tadi kita sudah tentukan alirannya. Untuk berat molekul kilogram per mol dari komponen A, B, C, D, untuk komponen A itu 44 kg per mol, komponen B 17 kg per mol, komponen C 60 kg per mol, dan komponen D 18 kg per mol. Nah, tadi sudah disebutkan pada soal. Lalu untuk nilai inputnya, dari komponen A, laju massa itu 244,444 kg per jam, sedangkan untuk komponen B, C, D, di aliran 1, laju massanya 0. Kemudian untuk laju mol di komponen A itu 5,556 kg per jam. Sedangkan di komponen B, C, dan D itu 0. Lalu untuk di aliran yang kedua, laju massa di aliran A, C, dan D itu 0. Sedangkan untuk di komponen B, laju massanya di aliran kedua itu 377,778 kg per jam. Sedangkan untuk laju mol di aliran 2 komponen A, C, dan D hasilnya masih sama 0, itu 0. Kemudian untuk B-nya, komponen B di aliran 2 laju molnya 22,222. Untuk reaksi, koefisiennya untuk komponen A minus 1, komponen B minus 2, komponen C 1, komponen D 1. Kenapa di sini minus? Karena dia bahan yang keluar dari sistem. Jadi dia akan berkurang, jadi minus. Kemudian ditambah hasilnya minus 1. Kemudian untuk mol, di komponen A minus 3,333, di komponen B minus 6,667, komponen C minus 3,333, komponen D 3,333. Jika kita jumlahkan minus 3,333. Kemudian untuk outputnya dari aliran 3 dan aliran 4. Untuk output di aliran 3 laju massa antara komponen A dan B. Di komponen A laju massanya 97,778 kg per jam,
Sedangkan untuk komponen B 264,444 kg per jam. Sedangkan untuk komponen C dan D itu 0. Lalu untuk laju mol di aliran 3 itu untuk di komponen A 2,222 kg per jam dan komponen B itu 15,556 kg per jam. Sedangkan untuk komponen C dan D itu 0. Lalu output di aliran 4 laju massa untuk aliran A dan B itu 0. Sedangkan untuk komponen C di aliran 4 itu 200 kg per jam laju massanya. Kemudian untuk komponen D itu 60 kg per jam. Kemudian untuk laju mol di komponen A dan B itu hasilnya 0. Sedangkan untuk komponen C dan D itu komponen C laju molnya 3,333 kg per jam, sama seperti D 3,333 kg per jam. Kemudian dijumlahkan, kita laju massa di aliran yang pertama tadi 244,444, terus laju molnya 5,556. Di aliran kedua laju massanya 377,778, laju molnya 22,222. Kemudian untuk di aliran 3 362,222, di laju molnya aliran 3 17,778, laju massa di aliran 4 260, dan laju mol di aliran 4 6,667. Untuk mengetahui apakah nilai yang kita hitung ini benar, kita bisa menghitung antara jumlah nilai input dan output. Jika kita kurangi, hasilnya pasti 0. Karena nilai input dan output itu nilainya sama, jumlahnya sama. Kemudian untuk ketika kita menulis tabel neraca massa, ini tabel neraca massa di sini biasanya dicantumkan dalam perhitungan lampiran. Tapi kalau kita menghitung neraca massa di dalam laporan, misalnya di bab 4, itu hanya berupa kesimpulannya saja, sehingga tidak dicantumkan serinci ini. Karena di bab 4 tidak perlu dicantumkan terlalu rinci. Jadi begini hasil dari soal yang neraca massa dengan reaksi. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat.